Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsi Agdes dengan yang belakang 026. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum yang kelima, yaitu kelainan pada darah, yang berfungsi untuk memahami terjadinya kelainan pada darah, faktor penyebab, dan cara penanggulangannya. Baik, topik yang akan saya bahas itu ada 9 topik. Yang pertama, pengertian pada anemia, macam-macam penyakit anemia, faktor penyebab, kolerasi, cara pengobatan anemia, leukemia, cara penyembuhan leukemia, gejala penyakit talasemia, dan juga cara pengobatan pada penyakit talasemia. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian anemia. Jadi, anemia sendiri adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sehingga organ tubuh tidak dapat cukup oksigen. Lalu, macam-macam pada penyakit anemia. Yang pertama ada defensidesi, yang kedua ada hemolitik, ada aplastik, dan juga ada sel sabit. Lalu faktor penyebab penyakit anemia. Yang pertama ada defensidesi, ini penyebabnya kekurangan zat besi sehingga anemia tersendiri harus membutuhkan zat besi untuk bisa memenuhi dan juga bisa sebagai penyembuhan penyakit anemia defensidesi ini. Lalu ada hemolitik yaitu faktor keturunan atau thalassemia dan G6PD. Lalu ada aplastik, ini disebabkan dari keturunan dari orang tua atau bisa karena infeksi. Lalu ada sel sabit, ini merupakan kelainan genetik. Lalu yang keempat ada kolerasi, faktor penyebab dan cara pencegahannya. Jadi, zat besi sangat diperlukan untuk tubuh menghasilkan hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin adalah zat yang memberi warna merah dan memungkinkan sel darah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Lalu, asam folat atau vitamin B9 membantu tubuh membuat sel-sel baru termasuk sel darah merah baru untuk menggantikan sel darah merah yang mati. Nah, sebabnya asam folat menjadi salah satu nutrisi penting untuk pencegahan anemia. Lalu ada kita harus sering mengkonsumsi makanan atau buah yang mengandung vitamin C dapat menjadi cara pencegahan anemia secara alami. Nah, orang dewasa setidaknya butuh 75 mg vitamin C dalam sehari untuk menjaga kesehatan sel darah dan fungsi tubuh lainnya tetap sehat. Lalu yang kelima, cara pengobatan anemia. Jadi pada anemia defensidesi ini atau kekurangan zat besi ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Pada kasus yang parah diperlukan transfusi darah. Lalu pada anemia aplastik ini pengobatannya dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transpalasi atau cangkok sumsum tulang bila sumsum tulang pasien tidak bisa lagi menghasilkan sel darah merah yang sehat. Lalu anemia hemolitik yaitu dengan mengkonsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengkonsumsi obat-obatan imunosupresan atau mengangkatan limpa. Lalu yang keenam ada pengertian leukemia dan juga penyebabnya. Jadi leukemia adalah kanker jaringan pembentukan darah termasuk tulang sumsum. Ada banyak jenisnya seperti leukemia limfoblastik akut, leukemia myeloid akut, dan leukemia limfositik kronis. Penyakit leukemia ini disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tubuh secara tidak terkendali. Belum diketahui penyebab pasti dari perubahan yang terjadi, namun beberapa faktor dapat meningkatkan resiko terkena leukemia. Cara penyembuhan pada leukemia. Ada beberapa metode pengobatan seperti kemoterapi, itu metode pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obat dapat berbentuk tablet, minum, atau suntik infus. Lalu ada terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obatnya yang digunakan misalnya interferon. Lalu ada terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contohnya bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinin.
Lalu ada radioterapi, yaitu pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Lalu yang terakhir ada transplantasi sumsum tulang, itu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Lalu gejala penyakit talasemia. Penyakit ini, talasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia dan kurang darah. Gejalanya adalah kita merasa pucat, lalu denyut jantung menjadi cepat, lalu perubahan bentuk kepala bisa terjadi, lalu pusing yang berputar sehingga sesak napas. Lalu cara mengatasi talasemia. Talasemia merupakan kelainan genetik yang berkepanjangan, sehingga perawatannya perlu dilakukan seumur hidup. Penderita talasemia akan melalui transfusi darah berulang untuk menambah sel darah yang kurang. Pada kasus talasemia yang parah, dokter mungkin akan menganjurkan penderita untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan dari praktikum kelima ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.